Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polri dimanapun berada. Kali ini kita kembali di podcast Berkibar Polres Tulang Bawang. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan salah satu pejabat utama di Polres Tulang Bawang. Beliau sudah kurang lebih 1 bulan menjabat di Polres Tulang Bawang. Siapakah beliau? Yaitu Kasat Lantas Polres Tulang Bawang, Ibtu Glenn Felix Siagian SRK SIK. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bes. Ya, bagaimana nih kabarnya Bapak siang hari ini? Luar biasa, kita tetap semangat, bahkan sedang semangat-semangatnya nih. Wah, luar biasa, sedang semangat-semangatnya Iya, karena sedang semangat-semangat baru ini. 1 bulan ya Bapak ya? Baru 1 bulan. Betul. Bapak ini merupakan, Sobat Polri perlu ketahui, Kasat Lantas termuda di Polda Lampung saat ini, benar Bapak ya? Betul. Wah, Jadi, luar biasa puji Tuhan. sekali. Memang kemarin sudah melaksanakan tugas sebelumnya pertama kali di Polda Lampung itu di Biro Operasi, kemudian mengikuti asesmen dan puji Tuhan lulus dan ditempatkan sebagai Kasat Lantas Tulang Bawang di Polda Lampung ini. Dan ternyata saya juga baru tahu, saya lihat-lihat, oh iya ternyata yang paling muda gitu. Luar biasa, puji Tuhan. Itu berkat luar biasa ya Bapak ya. Bapak Ya, ini kalau boleh tahu umurnya berapa sih Pak sekarang ini? Saya umur hampir 29. 29 hampir. tahun. Belum 30 Sebentar lagi. tahun Belum 30 sudah tahun. jadi Kasat Lantas. Luar Puji biasa. Tuhan. Perjalanan gimana nih Pak, suka dukanya sebelum jadi Kasat Lantas dari awal setelah Akpol lulusan tahun berapa sampai saat ini nih Bapak duduk menjabat sebagai Kasat Lantas? Jadi saya cerita dari awal nih ya. Iya, boleh. Nggak panjang loh. Nggak apa-apa Pak, kami senang kok dengernya. Jadi pertama itu saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 2016 sama batalionnya Satrio Pambudi Luhur. Kemudian setelah lulus dari Akpol tahun 2016 saya ditempatkan di Polda Nusa Tenggara Barat, NTB. di NTB. Ditempatkan di pertengahan tahun 2016 di NTB, kemudian setelah di sana ditempatkan di Dalmas, sebagai Pasinego Dalmas di Direktorat Sabara Polda NTB selama 1 tahun 1 bulan. Kemudian dipindahkan dari Polda ke Polres Lombok Tengah. Iya. Polres Lombok Tengah. Jadi kalau teman-teman di rumah tahu, Polres Lombok Tengah itu adalah yang melingkupi kawasan Kuta Mandalika sekarang. Wah, yang kemarin Sirkuit MotoGP itu ada di Polres Lombok Tengah. Wah, luar biasa. Jadi saya juga merasa bangga gitu ya, pernah bertugas di sana, berdinas di sana, melihat kemajuan yang luar biasa sekarang. Sampai-sampai gitu tuh kalau ngelihat di TV kan sebelumnya tempat itu kan sirkuit itu kosong gitu. Sekarang bisa sebagus itu, rasanya haru dan bangga loh gitu. Jadi Bapak termasuk salah satu pujangga perjuangan saat membangun sirkuit MotoGP Mandalika. Luar biasa. Waktu saya di sana itu ada beberapa tahapan yang udah dilaksanakan, contohnya pembebasan lahan. Ya, puji Tuhan waktu itu memang beberapa kali ikut terlibat dalam sprint pelaksanaan tugas untuk pembebasan lahan begitu. Untuk pengamanan di lapangan. Iya, luar biasa. Kemudian itu setelah sampai di Polres Lombok Tengah, Lombok Tengah ditempatkan sebagai Kanitur Jawali Satlantas. Itu juga merupakan awal mula saya masuk ke dunia lalu lintas. Kemudian setelah 1 tahun 1 bulan menjabat sebagai Kanitur Jawali, diberikan tugas yang baru yaitu sebagai Kanit Rekiden Satlantas Polres Lombok Tengah. Berjalan 2 tahun setengah, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk tes PTIK. Apa itu Pak? PTIK itu Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Oh, iya, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi itu merupakan jenjang pendidikan lanjutan setelah kita menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian, berdinas dalam kurun waktu tertentu, kemudian kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan PTIK. Kemudian tes dan puji Tuhan lulus dari Polda NTB mengikuti pendidikan PTIK di Jakarta. Namun waktu itu karena situasi pandemi, jadi saya merasakan kuliah secara daring online. Jadi kuliah daring online selama 1 tahun 2 bulan. Setelah itu ditempatkan, kan diacak lagi tuh Grace. Iya. Diacak lagi penempatannya, disesuaikan dengan zona asal dan juga ranking dan beberapa ketentuan-ketentuan lain yang sudah diatur oleh
SDM kita. Iya. Kemudian saya ditempatkan di Polda Lampung. Lampung. Sampai di Biasa. Polda Lampung situasinya masih kencang-kencangnya Vaksinasi. Itu sampai di Polda Lampung 2021. 2021 bulan 10. Bulan 10 2021 bulan 10. Jadi saya ditempatkan di Biro Operasi membantu tugas-tugas posko vaksinasi untuk mensukseskan Polda Lampung dalam meraih target-target vaksinasinya. Jadi waktu itu walaupun di Polda tidak merasakan di lapangan, tapi memang pengalamannya yang berbeda ya mungkin ya. Mungkin kalau di rekan-rekan di Polres itu kan melaksanakan langsung terjun ke lapangan, melihat atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau saya waktu itu di Polda memang lebih banyak terlibat dengan pengolahan data, semacam itulah. Iya, menerima pelaporan gitu. Jadi sebenarnya Pak Kasat Lantas ini basicnya dari awal lalu lintas ya Pak ya? Iya, memang jadi saya tuh memang udah lalu lintas gitu. Sebentar keluar nanti masuk lagi. Kenapa sih Pak? Kenapa setelah lulus akpol kenapa milih lalu lintas gitu? Ada cerita apa itu di balik? Jadi saya waktu itu jadi sebelum lulus akpol itu Grace, ya. Kita ada diberikan semacam mapping psikologi untuk menentukan peminatan fungsi kita. Seperti itu. Jadi memang saya tuh dari awal itu memang sudah tertarik di lalu lintas. Kalau ditanya alasannya apa, sebenarnya alasan saya itu karena menurut saya tuh polisi lalu lintas itu dapat berbuat langsung yang manfaatnya dapat dirasakan segera oleh masyarakat. Contohnya, Iya. ada kemacetan nih benar. di suatu titik di perempatan misalnya gitu. Nah, polisi lalu lintas datang, hadir, melakukan pengaturan. Kemudian karena Polantas tersebut mengatur titik kemacetan itu dengan baik, maka kemacetannya dapat terurai. Jadi saya merasa bahwa hal-hal tersebut sangat saya nikmati. Jadi contoh-contoh hal seperti itu bagi saya adalah sesuatu hal yang memuaskan lah, hal yang menyenangkan. Jadi langsung bisa dirasakan gitu manfaatnya oleh masyarakat. Wah, gitu. luar biasa. Jadi sebenarnya itu Tapi sih. memang iya sih Pak, kadang kan kalau kita tanyakan anak kecil, polisi itu apa sih? Polisi itu yang di jalan. Iya, ya yang di kan? jalan. Polisi Selalu lalu jadi lintas. selalu kelihatan gitu ya. Image-nya tuh kelihatan banget gitu. Iya, image-nya kelihatan Luar banget. biasa. Itu Apa- sih latar belakang saya guys, kenapa memang ada minat khusus kalau lintas, sebenarnya karena itu. Tapi ya tidak, namanya kita polisi ya, kan tidak menutup kemungkinan untuk tugas-tugas lain juga harus siap untuk kita laksanakan. Jadi memang mungkin peminatan saya berminat di lalu lintas, tapi saya pun siap untuk ditugaskan di fungsi-fungsi yang lain. Wah, luar biasa. Luar biasa. Pak, kita flashback sedikit ya Pak ya. Sekarang ini kan lagi proses tes seleksi penerimaan Polri, baik Iya, itu betul. Akpol atau Bintara. Bapak cerita sedikit sih Pak perjuangan Bapak dulu bisa sampai masuk Akpol di tahun 2013 berarti ya Bapak ya? 2012. 2012. Jadi saya ceritakan mundur lagi nih. Iya, mundur lagi. Mundur lagi. Saya SMA itu di SMA Negeri 2 Pematang Siantar, guys. Saya Di Sumatera Utara ya Pak ya? di Sumatera Utara, di kota Pematang Siantar. Jadi memang dari awal itu mulai kelihatan SMP lah. Kalau orang tua nanya mau cita-citanya jadi apa, saya udah mantap menjawab itu saya pengen jadi polisi. Di samping karena puji Tuhan orang tua saya juga polisi gitu. Seperti itu. Jadi saya lihat bapak saya dan saya memang ada timbul keinginan untuk menjadi seorang polisi. Jadi sejak kelas 1 SMA ibu saya waktu itu memang sudah memberikan masukan, sudah memberikan saran-saran kalau memang pengen jadi polisi persiapannya tuh harus jauh-jauh hari. Jadi saya tuh sudah mempersiapkan diri untuk tes itu sejak kelas 1 SMA. Sejak kelas 1 SMA. Saya waktu itu masih asik-asiknya Pak. Masih main sama teman ya, ekskul ya. Masih ekskul, basket, OSIS Bapak sudah mempersiapkan luar biasa. Karena Jadi saya tuh yang kenapa orang tua saya waktu itu bilang sudah harus dipersiapkan dari awal, karena orang tua saya bilang ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Contohnya itu
eh, untuk item kesehatan misalnya. Jadi seperti gigi dan lain-lain itu kan memang kalau memang ada yang harus diperbaiki kan itu membutuhkan proses. Kemudian persiapan-persiapan lain contohnya fisik kan yang hal-hal yang tidak bisa dibangun secara instan gitu guys. Jadi saya persiapkan dari kelas 1 SMA, kemudian bertahap ke kelas 2 SMA saya mulai rutin untuk mempersiapkan fisik mulai dari lari, renang. Kemudian di kelas 3 SMA baru saya masuk ke item-item belajar tentang psikologi, TPA gitu. Jadi persiapan Bapak yang pertama itu kesehatan. Dari kesehatan dulu. Fisik baru akademik. Baru akademik sama psikologi kan. Luar biasa. Karena waktu itu memang kelas 3 SMA kan kita semuanya memang mempersiapkan diri untuk masuk universitas. Iya, benar. Jadi selaras dengan itu saya ikut bimbel, teman-teman yang lain tuh pengen masuk ke universitas negeri pilihannya masing-masing. Kalau saya memang ikut bimbel akademik itu untuk mempersiapkan diri masuk tes polisi, masuk akpol gitu. Jadi persiapannya udah memang dimantapkan dari awal gitu. Tapi dulu ada second choice nggak sih Pak? Kalau saya nggak masuk akpol saya mau Ada. Apa itu? Waktu itu saya daftar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan puji Tuhan lulus juga gitu. Berarti ini Cadangan. wah luar biasa. Begitu. FK USU jadiin cadangan. Hukum, Iya. Eva. Oh iya, FH hukum. Jadi FH USU jadi cadangan. Iya, jadi bukan jadi cadangan juga sih guys. Cuma maksudnya Jaga-jaga lah. jaga-jaga gitu. Saya nggak mungkin apa istilah anak zaman sekarang tuh gap year gitu loh. Saya nggak iya, mau nganggur gitu Iya, loh. benar-benar. Jadi saya harus tetap ikut untuk tahapan kedepannya kan. Jadi saya memang ya udah pengen masuk FK USU, Fakultas Hukum USU. Jadi memang puji Tuhan lulus gitu guys. Kalau kata orang Pak, masuk akpol harus bayar, bener nggak sih Pak? Nah itu saya tuh juga sejak zaman tes itu udah mendengar hal seperti itu guys. Benar. Tapi nih saya mau ngomong ya mungkin rekan-rekan senior, rekan-rekan saya atau junior-junior saya yang sekarang mau ke pendidikan ataupun yang sudah lulus dari akpol ya, pasti saya rasa setuju semua bahwa kalau kita mengalami langsung sebenarnya itu tidak ada celah sama sekali untuk kita melakukan KKN di dalamnya. Karena waktu itu saja saya kasih contoh itu item tes psikologi dan juga akademik. Jadi setelah kegiatan ujian selesai, di waktu ujian selesai, kemudian kita masih tetap di ruangan, lembar jawaban komputer dikumpulkan, kemudian langsung dikoreksi di depan dan hasilnya langsung keluar, langsung di ranking gitu loh. Jadi memang saya rasa isu-isu seperti itu udah nggak relevan lagi gitu. Karena jujur ya Pak, saya pun nggak berani daftar akpol Iya. karena Ada bawa isu-isu itu iya. ya. Jadi kalau saya memang waktu itu nggak kepikiran ya, karena saya udah bukan optimis sih, ya optimis juga sih optimis karena persiapan optimis iya karena persiapan itu kan. Jadi saya rasa ya kalau memang Tuhan mengkehendaki saya untuk bisa ikut pendidikan di akpol dan saya sudah mempersiapkan diri untuk itu, saya rasa tidak ada hal-hal yang mungkin menghambat gitu loh waktu itu. Jadi memang tahapannya itu udah sangat baik ya, apalagi makin sekarang itu Polri makin berbenah terutama dalam proses rekrutmen itu. Saya rasa memang sudah tidak ada lagi sih isu-isu terkait dengan KKN dalam proses masuk penerimaan Polri gitu. Apa nih Pak pesan-pesan Bapak untuk yang nonton, siapa tahu ada yang mau daftar atau sedang proses daftar, maksudnya proses seleksi gitu. Apa nih pesan-pesan Bapak sebagai alumni akpol? sebagai alumni. Iya benar. Jadi kameranya yang mana, ini atau ini? Ini Yang ini ya. Iya. Jadi untuk semua adik-adik yang lagi tes masuk akpol ataupun masuk Polri dari jalur-jalur yang lain, dalam setiap item tes itu yakinkan diri sendiri bahwa tidak ada hal yang mungkin kamu capai tanpa persiapan yang matang. Jadi persiapkan diri dengan baik, berdoa, dan juga yang paling penting itu minta restu kepada orang tua. Jadi supaya jalannya itu mudah, ringan, pada saat tes itu juga lebih yakin gitu loh guys.
Semangat fokus semuanya gitu. pokoknya ya. Pokoknya semangat semuanya. Kita tunggu di sini ya Di gitu. Polres Tulang Bawang. Gitu. Sekarang Bapak nih udah jabat Kasat Lantas, kita balik lagi ke sekarang Pak, masa kini. Masa kini. Ya, Kasat Lantas 1 bulan. Heeh. Kesan pertama Bapak di Polres Tulang Bawang ini apa nih Pak? Jadi kesannya waktu itu ya. Iya. Sebenarnya. Jadi saya tuh nyampe di Polres Tulang Bawang ini malam, Grace. Oh. Jadi kesan yang waktu itu yang pertama kali muncul kok sepi ya gitu loh. Sepi Pak, Iya. pembicaraan lintas soalnya kebetulan. Jadi waktu itu awalnya kan kelihatan sepi gitu, tapi ternyata setelah saya ikuti memang kan pusat keramaiannya bukan di Bukan Polres di sini, ini ya. benar. Jadi saya lihat aktivitasnya masyarakatnya hidup kayak gitu. Terus orangnya juga beberapa saya ketemu dengan masyarakat terutama yang mau ngurus SIM ya, karena saya ada pelayanan Satpas. Saya lihat mereka juga orang-orang yang ramah begitu. Kemudian makanannya enak-enak gitu guys. Pindang. Pindang, Ikan bakar. itu sih favorit saya sementara selama di sini. Belum tahu kalau ke depannya ya ada hal-hal Iya. baru yang dicoba gitu. Biar tambah sehat maksudnya Pak. Iya, tambah sehat maksudnya guys. Gitu. Kalau terobosan nih Pak, terobosan oleh harapan Bapak untuk personil lalu lintas apa nih Pak? Iya, jadi saya memang sejak awal masuk ke Satlantas Polres Tulang Bawang itu memang saya udah meniatkan untuk merubah atau mentransformasikan ya mindset anggota itu untuk lebih berjiwa melayani guys. Karena kita lihat masyarakat sekarang sudah sangat kritis ya dengan keberadaan polisi, ditambah lagi dengan Informasi media terbuka. itu semakin gampang diakses ya. Jadi memang kita juga harus bersiap untuk perubahan itu. Jadi saya memang terus menerus hingga sampai sekarang pun menekankan bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat, jadi kita itu harus melayani dengan maksimal. Jadi tidak ada lagi image polisi serem itu loh Grace. Jadi semuanya itu harus senyum, sapa salam, humanis. Kemudian sebisa mungkin itu memudahkan masyarakat, menjawab setiap kebutuhan masyarakat. Karena memang oleh negara kita digaji untuk itu gitu loh. Jadi saya terus menerus menekankan itu. Kemudian juga yang kedua yang sedang kami perbaiki adalah media sosialnya Satlantas ini sedang kami giatkan karena memang sudah zamannya media sosial itu juga harus diperhatikan. Jadi mungkin rekan-rekan yang yang melihat menonton, podcast ini yang sedang menonton boleh. boleh follow Instagram Satlantas Polres Tulang Bawang. Kami saat ini sedang terfokus pada publikasi kegiatan Operasi Patuh Krakatau 2022 dan juga kegiatan-kegiatan lalu lintas yang lain. Di sana juga kami menerima kritik dan saran, Grace. Jadi komen-komen pada postingan itu juga kami baca. Itu kami jadikan masukan. Jadi silakan masyarakat yang melihat atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, informasi itu bisa langsung via DM ataupun via Messenger dari Facebook ya. Dan kami upayakan untuk kami tanggapi ataupun kalau kami tidak bisa menjawab akan kami carikan jawaban yang sampai dapat gitu. Ada info kemacetan juga ya Pak ya? Ada. Jadi live report itu kita laksanakan setiap pagi, siang dan malam. Itu juga kami share setiap harinya di story Instagram. Jadi masyarakat masyarakat bisa lihat loh kalau mau lewat sini macet nggak gitu. Oh iya benar. Oh iya Pak, saat ini kan kita semua sedang melaksanakan operasi terpusat ya Pak ya? Iya betul. Operasi Patuh dengan sandi Operasi Patuh Krakatau 2022. Itu sasarannya apa aja sih Pak? Jadi Operasi Patuh Krakatau 2022 ini ada 7 prioritas pelanggaran yang akan diberikan tindakan. Tapi dalam hal ini Satlantas Polres Tulang Bawang memberikan tindakan itu hanya berupa teguran tertulis. Itu untuk pelanggaran-pelanggaran contohnya menggunakan HP saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan di lebih dari 1 orang, kemudian juga boleh dicontekan nggak? Boleh Pak. Karena agak panjang ya Iya, Pak. agak panjang gitu. Jadi yang pertama tadi menggunakan handphone saat berkendara, melawan arus, berboncengan lebih dari 1,
oleh pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan helm SNI, menggunakan narkoba atau dalam pengaruh minuman keras pada saat berkendara, dan juga berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Tapi khusus untuk Polres Tulang Bawang memberikan tindakan berupa lembar teguran saja gitu guys. Jadi Lembar teguran. nggak ada tilang ya Pak ya? Jadi memang untuk penilangan kan dimaksimalkan menggunakan etle. Sementara untuk etle itu baru mencakup wilayah ruas tol dan juga wilayah Kota Bandar Lampung. Jadi kegiatan penindakan itu sifatnya hanya kegiatan pendukung saja guys. Jadi kita itu lebih menitik beratkan pada kegiatan Dikmas, penyuluhan dan juga himbauan kepada masyarakat. Makanya kalau sekarang itu contohnya aja di perempatan unit 2 ya, anggota lalu lintas itu setiap pagi pasti ada yang kelihatan sedang memberikan himbauan, membawa spanduk, poster, memberikan selebaran kepada masyarakat. Di samping itu ada juga yang memberikan lembar teguran karena masyarakat tersebut melanggar begitu. Jadi harapannya ke depan pengguna jalan di Tulang Bawang ini lebih patuh ya Pak. Betul. Ya? Diharapkan lebih patuh lagi karena di dalam berlalu lintas kan kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Karena apabila kita lalai, kita juga berpotensi untuk merugikan orang lain. Sehingga memang kita harus betul-betul menjaga agar ekosistem berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tulang Bawang ini menjadi ekosistem berlalu lintas yang berkeselamatan sesuai dengan program-program yang sudah disusun oleh Korlantas begitu. Bapak, kan saat ini ada himbauan yang lagi viral tentang tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai sendal, tidak boleh pakai saat sendal berkendara. Betul. Tanggapannya Pak Kasat Lantas Tulang Bawang ini gimana nih Pak? Pada prinsipnya saya setuju, Grace. Karena itu karena kalau kita lihat tuh pakai sendal dalam naik motor pakai sendal itu sangat-sangat tidak aman, meningkatkan angka fatalitas apabila terjadinya kecelakaan. Jadi menggunakan sepatu pada saat berkendara khususnya menaiki sepeda motor itu merupakan hal yang sangat baik. Saya rasa mungkin pelan-pelan masyarakat harusnya sudah bisa menyesuaikan, mulai membiasakan diri, karena tentunya himbauan ini kan diberikan atau disampaikan untuk kebaikan masyarakat gitu. Karena Polri kan ingin ke depan masyarakat itu lebih baik lagi dalam berkendara di jalan seperti itu sih. Ya, semoga masyarakat bisa mengambil sisi positifnya ya Pak ya. Mengambil Karena sisi saat ini positif. kan banyak banget tuh sisi negatif yang di up oleh Iya, masyarakat. betul. Seperti ada OTW beli sepatu. Nah. Kalau nggak punya sepatu gimana Pak? Gitu kan. Padahal Iya. kan harusnya itu kesadaran dari masyarakat Betul. untuk meningkatkan keselamatan diri dalam berkendara. Betul. Jadi kalau ada respon seperti itu, namanya juga hal yang baru, mungkin wajar ya Grace. Iya, tapi nah ini karena hal yang baik, saya rasa ini perlu untuk disebarluaskan, dan kemudian nanti masyarakat juga mohon kesediaannya untuk melaksanakan seperti itu sih. Kalau himbauan khusus nih Pak untuk pengguna jalan di Polres Tulang Bawang, di Wilayah hukum Tulang Bawang. Himbauan khususnya seperti video-video saya yang sebelumnya gitu. Video yang sebelumnya saya selalu menyampaikan bahwa saya mengajak masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang kami cintai bahwa sangat penting untuk mematuhi peraturan-peraturan dalam berlalu lintas dan juga menggunakan perangkat keselamatan dalam berkendara, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat kita turunkan angkanya, begitu juga dengan angka kecelakaan serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Wah, luar biasa. Semoga semua pengguna jalan menerapkan apa yang Bapak katakan ini. Amin. Mudah-mudahan. Nih Pak, tentang hobi nih. Hobi. Bapak hobinya apa sih? Saya hobinya main tenis dong. Saya dengar-dengar Bapak hobi baca buku. Iya. Jadi saya memang suka baca buku ya. Kadang-kadang saya tuh yang penting beli bukunya dulu, bacanya belakangan gitu. Tapi pasti kebaca kan Pak? Pasti kebaca dong, pelan-pelan gitu loh. Kalau beli buku yang bagus nggak Iya. jadi bagus kalau kita nggak baca, ya nggak sih? Iya betul. Jadi saya suka membaca buku. Buku yang kebanyakan yang saya baca itu buku-buku motivasi aja sih, biar bisa lebih wise gitu. Apa buku favorit Bapak? Buku favorit saya
faster, smarter, better. Faster, smarter, better. Nah, itu. Karya? Kayaknya saya lupa loh. Oh iya, nanti sobat-sobat Polri boleh tuh baca. Boleh tuh, boleh Itu dibaca. bagus banget ya Pak. Jadi itu bukunya bagus lah, layak lah untuk dibaca. Kalau quotes atau kutipan buku yang favorit Bapak yang jadi pegangan hidup Bapak yang sampai sekarang, ada Saya nggak sih? quote saya tuh bukan dari buku itu, Grace. Jadi ada quote saya dari dulu tuh. Itu kalau nggak salah yang ngomong itu Bruce Lee deh, kalau nggak salah ya. Jadi jangan minta kehidupan yang mudah, tapi mintalah kekuatan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah, begitu loh. Itu sih kalau saya sih senang dengan kutipan itu. Jadi kita itu bukan menyerah dengan keadaan gitu ya, tapi kita memohon supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi sulit gitu sih. Karena sebenarnya kita nggak bisa mengontrol keadaan sekitar kita. Betul. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita itu harus siap dengan segala kemungkinan sambil mempersiapkan diri, mempersiapkan kekuatan kita gitu sih. Luar biasa. Stay strong everyone. Stay strong. Nah, kalau Bapak ini kan orang Batak ya Pak. Iya. Biasanya jago nyanyi nih. Iya, katanya sih gitu ya. Pasti deh, pasti jago nyanyi. Saya Cuman saya kayaknya nggak bisa nyanyi kok. Kalau saya tuh senang nyanyi, Grace, tapi pada saat saya senang bernyanyi orang lain tidak senang gitu. Oh gitu. Jadi lebih baik buat aja gitu pasti enggak lah. Pasti bagus, kita tunggu nih sobat Polri, pasti bagus deh suara Pak Kasat ini. Nanti kalau ada dapur rekaman yang mau ngundang boleh. Iya, kalau ada dapur umum gitu. Boleh juga. Ini banyak yang komen ya di live ya. Keren. Tapi saya dulu memang sebelum masuk Polres Tulang Bawang tuh saya nonton podcast dulu, Bre. Saya harus lihat-lihat dulu. Ada apa sih? Iya, benar. Jadi saya harus tahu situasinya dulu kan di sini. Waktu itu yang saya lihat podcastnya Bapak Kapolres dan juga podcastnya Pak Wakapolres waktu itu. Iya, benar. Terus saya boleh nggak sih podcast nanti jangan sekali ini aja gitu loh, rutin gitu sebulan sekali gitu ya. Boleh kan? Asal ada yang mau disampaikan gitu. Oh iya, ada. Pasti ada. Juga ya kalau nggak ada yang disampaikan. Ya, terima kasih sobat Polri dimanapun berada yang telah menonton, dan terima kasih juga untuk Bapak Kasat Lantas. Terima kasih, Grace. Glenn Felix Siagian STRK SIK yang telah bersedia untuk hadir di podcast Berkibar Polres Tulang Bawang. Saya Gracia. Saya Ibtu Glenn Felix Siagian STRK SIK Kasat Lantas Polres Tulang Bawang. See you on another